10 persuasi versus paksaan. Assalamualaikum teman-teman. Halo, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita akan lanjutkan membaca buku 12 Aturan Emas Napoleon Hill, karya awal sang legenda kesuksesan Napoleon Hill, penulis Think and Grow Rich yang telah terjual lebih dari 60 juta eksemplar. Saat ini masuk ke aturan 10, persuasi versus paksaan. Mari kita mulai baca bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Perang dunia telah membawa akibat melebihi apapun yang mungkin terjadi dalam sejarah manusia untuk menunjukkan betapa sia-sianya sikap memaksa sebagai cara memengaruhi pikiran manusia. Tanpa mengusut detail atau membeberkan rentetan peristiwanya, kita tahu bahwa pemaksaan merupakan dasar filosofi Jerman yang telah dibangun selama 40 tahun terakhir. Menjadi doktrin yang telah dicobakan ke seluruh dunia dan akhirnya gagal. Tubuh manusia memang bisa dipenjara atau dikendalikan oleh kekuatan fisik, tapi tidak demikian halnya dengan pikiran manusia. Tak seorang pun di bumi ini yang mampu mengendalikan pikiran manusia normal dan sehat, selama yang bersangkutan memilih mendayagunakan hak ilahinya untuk mengendalikan pikiran sendiri. Sayangnya, kebanyakan orang tidak menjalankan hak ini karena sistem pendidikan kita yang salah kaprah. Mereka cenderung menjalani kehidupan tanpa pernah menemukan kekuatan tersembunyi dalam pikiran. Anomali memang kadang terjadi, tapi lebih bersifat kebetulan ketimbang sungguh-sungguh peristiwa terbangkitnya seseorang atas dasar kesadaran penuh yang membuatnya menemukan kekuatan sejati dalam diri dan cara menggunakannya dalam konteks pengembangan industri atau profesi. Hasilnya, lahirlah seorang jenius. Ada satu titik ketika pikiran manusia berhenti berkembang atau menjelajah, kecuali jika ada faktor tertentu di rutinitas hariannya yang kebetulan mendorong ia menyingkirkan stagnasi tersebut. Pada beberapa orang, stagnasi ini sangat rendah, sementara pada orang yang lain justru sangat tinggi. Di kebanyakan pihak lain, stagnasi tersebut bervariasi antara rendah dan tinggi. Individu-individu yang berhasil menemukan cara menstimulasi hal ini secara artifisial di pikiran mereka sampai membangkitkan dan mendorong sedemikian rupa melebihi stagnasi menengah kerap kali diberkahi ketenaran serta kekayaan jika usaha mereka bersifat konstruktif. Kalangan edukator yang menemukan cara menstimulasi dan membangkitkan pikiran orang melebihi titik stagnasi menengah tanpa menimbulkan efek samping negatif pasti akan sangat dihargai di sepanjang sejarah oleh umat manusia. Tentu saja, dalam hal ini kita tidak bicara tentang stimulan fisik atau narkotika. Ini memang selalu berhasil membangkitkan pikiran sampai jangka waktu tertentu, tapi akhirnya akan sangat merusak secara keseluruhan. Yang kita bicarakan adalah murni stimulan mental, berasal dari minat yang kuat, hasrat atau keinginan, antusiasme, cinta, dan sebagainya. Orang yang sukses menemukan sesuatu di jalur ini akan sangat berjasa menyingkap banyak masalah kriminal. Anda hampir bisa melakukan apa saja pada seseorang jika tahu cara memengaruhi pikiran orang tersebut. Pikiran ibarat lapangan luas, sebuah lapangan teramat subur yang selalu menghasilkan panen sesuai benih yang ditanam. Masalahnya sekarang adalah
bagaimana mempelajari cara memilih benih yang tepat, dan bagaimana menaburnya agar mengakar serta tumbuh dengan cepat. Lanjut, kita menabur benih di pikiran kita setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Tapi cenderung melakukannya sembarangan dan secara tidak sadar. Kita harus belajar melakukannya berdasarkan perencanaan matang yang dipersiapkan dengan hati-hati. Menurut bagan rancangan yang dipersiapkan dengan baik, benih yang ditabur asal-asalan akan menghasilkan panen yang asal pula. Ini tak terelakkan. Sejarah manusia syarat dengan kasus orang-orang yang mendadak berubah dari warga yang taat hukum, cinta damai dan konstruktif menjadi penjahat keji. Kita juga punya ribuan kasus di mana orang-orang yang tadinya dikenal sebagai penjahat rendahan berubah menjadi warga yang taat hukum dan konstruktif. Di setiap kasus tersebut, transformasi manusia selalu terjadi di alam pikiran. Manusia itu sendiri yang menciptakan di alam pikirannya dengan satu atau lain alasan, gambaran tentang apa yang diinginkan, lalu bergerak mengubah gambaran itu menjadi realitas. Bahkan jika ada gambaran sebuah lingkungan, kondisi atau hal tertentu yang terbentuk di pikiran manusia, kemudian difokuskan atau dikonsentrasikan cukup lama dan cukup gigih, didasari keinginan kuat untuk mendapatkan gambaran tersebut, tak akan lama sampai gambaran itu mewujud ke bentuk fisik atau mental. Ini adalah prinsip yang kita kenal dan dipelajari di pelajaran tentang autosugesti. Perang dunia menyingkap banyak kecenderungan mengejutkan dari pikiran manusia yang menguatkan hasil kerja para ahli psikologi dalam riset mereka mengenai cara kerja pikiran. Kisah berikut tentang seorang pendaki gunung yang kasar, tak tahu adat, tak terdidik, dan tak berdisiplin merupakan contoh kasus sempurna. Mari kita baca. Berjuang untuk agamanya, kini jadi pahlawan perang. Rencana Rotary menghadiahkan ladang pada Alpha York, pemburu bajing buta huruf dari Tennessee. George W. Dixon, tenis. Kisah Alpha Coulomb York, seorang pemburu bajing buta huruf dari Tennessee yang menjadi pahlawan terkenal pasukan ekspedisi Amerika di Perancis, membuat babak romantis dalam sejarah Perang Dunia. York adalah penduduk asli Fentress County. Ia lahir dan tumbuh di lingkungan para pendaki gunung yang keras di hutan Tennessee. Tak ada jalur kereta api sama sekali ke Fentress County. Selama tahun-tahun pertamanya, ia terkenal sebagai orang nekat, seorang perampok bersenjata. Ia mahir menggunakan revolver dan keahliannya dengan senapan telah dikenal luas oleh penduduk seantero perbukitan Tennessee. Pada suatu hari, sebuah organisasi keagamaan membuka tenda di komunitas tempat York dan orang tuanya tinggal. Sebuah sekte aneh yang datang ke pegunungan mencari petobat, tapi dengan metode pengabaran pemujaan baru yang syarat api serta emosionalisme. Mereka mencela para pendosa, orang-orang keji dan siapapun yang gemar memanfaatkan tetangganya. Ajaran mereka mengacu pada agama sang master sebagai contoh teladan yang harus diikuti. Lanjut, Alpha beroleh agama. Pada suatu malam, Alpha Coulomb York mengejutkan orang sekampung saat mengempaskan diri ke bangku pengakuan dosa. Orang-orang tua bergeser di kursi mereka. Para wanita menjulurkan leher, sementara York bergumul dengan dosa-dosanya di bawah bayang-bayang pegunungan Tennessee. York menjadi penganut ajaran baru yang sangat rajin. Ia suka memaksa orang agar ikut masuk menjadi pemimpin agama di komunitas tempat tinggalnya.
Kendati kemampuan menembaknya tetap mematikan, tak ada yang takut pada ia yang berjalan di jalur kebenaran. Ketika kabar perang dunia terdengar sampai ke pedalaman Tennessee, dan para pendaki gunung diberitahu bahwa mereka bakal dikenai wajib militer, York berubah murung dan menentang. Ia tidak percaya pada tindakan membunuh manusia lain, bahkan dalam situasi perang sekalipun. Alkitabnya mengajarkan, kau tidak boleh membunuh, dan dalam pikirannya ini sangat harfiah, serta tidak bisa diganggu-gugat. Jadilah ia dicap sebagai penentang wajib militer. Petugas wajib militer mengantisipasi masalah ini. Mereka sadar tekad York sudah bulat dan mereka harus meraihnya dengan cara lain ketimbang sekadar ancaman hukuman. Lanjut, perang demi tujuan suci. Datanglah mereka menghampiri York dengan Alkitab dan menunjukkan bahwa perang ini adalah demi tujuan suci, yaitu kemerdekaan dan kebebasan umat manusia. Mereka menunjukkan bahwa orang-orang seperti York dipanggil oleh Yang Maha Kuasa untuk membebaskan dunia, melindungi wanita dan anak-anak tak bersalah dari kekejian, menciptakan kehidupan yang layak bagi kaum miskin dan tertindas, menumpas para jahanam seperti digambarkan dalam kitab suci, serta menciptakan dunia bebas bagi perkembangan ideologi umat Kristen. Perang ini adalah pertempuran antara penegak kebenaran dan pasukan setan. Iblis tengah mencoba menguasai dunia lewat agen-agennya, yaitu kaisar dan para jenderalnya. Mata York membara oleh kilatan kemarahan. Tangan besarnya mengepal keras. Rahangnya bergemeretak. Kaisar, desisnya geram, si jahanam, pembunuh wanita dan anak-anak. Akan kubantai dia begitu berada dalam bidikan senapanku. Demikianlah, York kembali menyandang senapan, memberi cium perpisahan pada ibunya sambil berpesan bahwa ia akan pulang bila kaisar sudah dienyahkan. York pergi ke barak pelatihan, dilatih dengan sangat hati-hati dan patuh pada perintah. Kemahiran menembak York mengundang perhatian. Kawan-kawannya takjub melihat skor York selalu tinggi. Tak pernah menyangka bahwa seorang pemburu bajing kampungan bisa menjadi penembak jitu di garis depan. Peran serta York di masa perang tercatat dalam sejarah. Jenderal Pershing menunjuknya sebagai pahlawan tunggal terhebat dalam sejarah perang. York memenangkan semua medali penghargaan, termasuk Congressional Medal, Croix de Guerre, dan Legion of Honor. York menghadapi Jerman tanpa takut mati. Ia berjuang membersihkan agamanya atas nama kampung halaman, rasa kasihnya pada wanita dan anak-anak, mempertahankan ideologi Kristen, memerdekakan kaum miskin dan tertindas. Kata takut sama sekali tak masuk di kamusnya. Ketenangan York menentang maut menggetarkan lebih dari 1 juta orang dan membuat dunia heboh membicarakan pahlawan aneh buta huruf dari perbukitan Tennessee ini. Sepanjang sepak terjang York masuk ke pemberitaan koran dan majalah. Ia menangkap 100 tentara Jerman dan menggiring mereka seperti menggembalakan domba di pegunungan. Menembak tentara Jerman tak ubahnya berburu bajing saat tinggal di Fentress County dengan akurasi yang tetap mematikan. Beberapa minggu lalu, harian Nashville mengirim reporter ke rumah Ibunda York di pegunungan, hendak mengungkap latar belakang sang pahlawan 2 benua itu. Ibunda York yang sudah sepuh menyambut sang reporter dengan ramah dan menjawab bahwa ia menerima surat dari Alpha, mengabarkan bahwa York berada dalam kondisi sangat baik dan dibayar sangat mahal. Pangkat York saat itu tamtama.
Segala berita aneh tentang Alpha ini begitu asing di telinga Ibunda York. Apalah guna semua itu, kalau memang York membunuh banyak tentara Jerman dan menangkap lebih banyak lagi. Rasanya memang untuk itulah York pergi. Ia tak mengerti kenapa harus diributkan sedemikian heboh. Mata dunia tertuju pada Alpha York. Namun, mata dunia telah terlanjur terpaku pada bocah gunung dari Tennessee ini dan menjadi objek kajian tentang kualitas-kualitas yang nyata terangkat di sana genting dalam sejarah Amerika. Di saat genting dalam sejarah Amerika. Sukses mendirikan negara independen di tepian pantai dunia barat, menaklukkan rimba dan memancangkan bendera kebebasan dalam waktu sangat singkat. Klub Rotary Internasional berinisiatif membeli dan menghadiahkan sebuah lahan pertanian untuk diolah oleh York seumur hidup. Editor harian Nashville yang menjabat sebagai presiden klub Rotary di kota itu juga mengusulkan agar sang pemuda dari Tennessee ini dihadiahi sesuatu yang lebih substansial ketimbang sekadar medali untuk menghargai kepahlawanannya. Akta lahan pertanian akan ditandatangani oleh Presiden Wilson, lalu diserahkan pada York menurut rencana yang telah diajukan. Fred T. Wilson dari Houston lahir di wilayah yang persis bersebelahan dengan Ventress itu. Ada kebanggaan pribadi yang ia rasakan terhadap sepak terjang tetangganya itu. Ia mengatakan akan berada di Nashville saat Alpha menerima resepsi penyambutan atas kepulangannya. Ia meramalkan bahwa sang pahlawan pasti akan terpilih masuk kantor politik Tennessee jika ia bersedia untuk itu. Di sini kita memiliki kasus tentang seorang pendaki gunung muda yang seandainya didekati dengan cara berbeda pasti menolak masuk wajib militer, lalu berbalik membenci negara dan menjadi penjahat, mencoba membalas dendam begitu ada kesempatan. Para petugas wajib militer yang mendekatinya sadar akan prinsip yang mendasari cara kerja pikiran. Mereka tahu cara menangani York muda dengan pertama-tama mengatasi penolakan dalam pikirannya. Titik inilah yang menyebabkan ribuan orang akibat pemahaman yang salah atas prinsip tersebut dicap sebagai penjahat dan diperlakukan seperti manusia keji dan berbahaya. Padahal lewat sugesti, orang-orang ini mestinya dapat ditangani secara efektif seperti York, lalu dikembangkan menjadi manusia-manusia yang berguna dan produktif. Dalam pencarian Anda terhadap cara dan metode pemahaman, serta manipulasi pikiran pribadi agar dapat dibujuk menciptakan sesuatu sesuai keinginan, bolehlah kami ingatkan bahwa tanpa kecuali, apapun yang membuat Anda sebal dan memancing kemarahan, kebencian, ketidaksukaan, atau sinisme sangat merusak dan sangat buruk bagi Anda. Anda tak akan pernah mencapai hasil maksimum atau bahkan separuh dari aksi konstruktif pikiran Anda sampai Anda belajar mengendalikan pikiran tersebut dan menjaganya agar tidak terpancing oleh amarah atau rasa takut. Dua emosi negatif ini, amarah dan rasa takut, sungguh merusak pikiran dan jika dibiarkan berlarut-larut, Anda boleh yakin akan mendapat hasil yang tidak memuaskan dan jauh di bawah produktivitas asli yang seyogyanya mampu Anda lakukan. Di bab tentang lingkungan dan kebiasaan, kita belajar bahwa pikiran seseorang mudah menerima sugesti lingkungan dan bahwa pikiran sekumpulan orang akan saling membaur, menyesuaikan diri di bawah sugesti pengaruh seorang pemimpin dominan. Mr. J. A. Fish dalam hal ini memberi kita kajian menarik tentang pengaruh sugesti mental dalam pertemuan prosesi kebangkitan yang menyatakan bahwa pikiran sekelompok orang cenderung membaur jadi satu sebagaimana penuturan berikut.
Mari kita baca sugesti mental dalam prosesi kebangkitan. Ilmu psikologi modern menegaskan fakta bahwa fenomena religius kebangkitan yang kita kenal ternyata lebih bersifat jasmani atau fisik ketimbang spiritual. Kendali secara fisik memang terhitung abnormal. Pihak berwenang juga mengakui fakta bahwa luapan mental yang muncul dari seruan emosional para pelaku prosesi kebangkitan harus diklasifikasikan sebagai fenomena sugesti hipnosis alih-alih pengalaman religius sejati. Kalangan peneliti masalah ini percaya bahwa alih-alih meningkatkan pikiran dan meninggikan spiritual seseorang, luapan semacam ini justru melemahkan dan menggerus pikiran, bahkan memerkosa rohani dengan menyeretnya ke kubangan lumpur kegilaan psikis abnormal serta emosional berlebihan. Bahkan kalangan pengamat yang dekat dengan fenomena ini menyatakan bahwa pertemuan religius dari prosesi kebangkitan diklasifikasikan sebagai tak lebih dari hiburan hipnosis publik karena mencirikan contoh tipikal kondisi mabuk psikis dan histeria berlebihan. David Starr Jordan, Presiden Universitas Leland Stanford, mengatakan, whisky, kokain, dan alkohol menciptakan kondisi kegilaan sementara, sama halnya dengan prosesi kebangkitan keagamaan. Profesor William James dari Universitas Harvard, yang juga seorang psikolog terkemuka, berkata, prosesi kebangkitan keagamaan lebih berbahaya terhadap kehidupan bermasyarakat dibandingkan mabuk-mabukan. Kiranya tak perlu disebut bahwa istilah prosesi kebangkitan yang digunakan dalam artikel ini mengacu pada signifikansi yang lebih sempit, mengindikasikan kegairahan emosi religius tipikal dari istilah tersebut, dan tidak dimaksudkan mengacu pada pengalaman religius yang telah diakui lebih tua dan terhormat, yang juga memiliki istilah serupa serta sangat ditakzimkan oleh umat Puritan, Lutheran, serta aliran lain di masa lalu. Kegiatan acuan standar yang berbicara dalam konteks umum perihal prosesi kebangkitan adalah sebagai berikut. Prosesi kebangkitan, meski tidak disebut dengan nama itu, terjadi dalam jeda waktu sejak zaman kerasulan sampai era reformasi. Karena perlakuan tidak simpatik yang kadang diterima, para pelakunya meninggalkan gereja dan membentuk sekte sendiri. Sementara di kasus lain, terutama di kalangan pendiri Ordo Biara, mereka tetap bertahan dan bertindak atas nama gereja secara keseluruhan. Impuls spiritual yang mengarah ke era reformasi dan impuls berlawanan yang membangkitkan Society of Jesus sama-sama pelaku prosesi kebangkitan. Namun peningkatan mendadak kegiatan spiritual gereja Protestan menyebabkan istilah prosesi kebangkitan dibatasi sedemikian ketat. Perusahaan Wesley's dan Whitefield di Amerika dan Inggris sejak tahun 1738 sampai sekarang sepenuhnya terdiri dari para pelaku prosesi kebangkitan. Sejak itu para pelaku prosesi dari bermacam golongan datang dari waktu ke waktu dan nyaris seluruh denominasinya ditujukan pada produksi mereka. Metode yang diadopsi adalah pemanjatan doa pada Roh Kudus. Pertemuan yang berlangsung setiap malam, seringkali sampai jauh malam, pengobaran masalah terutama oleh para penganut awam, dan pertemuan setelahnya untuk mengurus mereka yang berhasil dipengaruhi. Pada akhirnya, terungkap bahwa beberapa petobat ada yang bertahan, ada pula yang mengundurkan diri, sementara mereka yang tetap teguh jumlahnya sama dengan kegiatan di masa-masa awal dan tetap bertahan untuk sementara. Kadang ada orang yang saking kusyuknya di pertemuan prosesi kebangkitan sampai menjerit meraung-raung atau bahkan jatuh lemas.
Manifestasi abnormal ini sekarang dilarang dan akibatnya makin jarang terjadi. Untuk memahami prinsip operasional sugesti mental dalam pertemuan prosesi kebangkitan, pertama-tama kita harus memahami apa yang dikenal sebagai psikologi kelompok. Psikolog sadar bahwa psikologi kelompok secara keseluruhan berbeda secara material dengan kelompok yang dibentuk oleh individu-individu terpisah. Maksudnya tidak seperti kumpulan biasa di pasar, mal, dan sebagainya. Ada pemisahan antara kelompok individual terpisah dan kelompok komposit, di mana sifat emosional unit tersebut seolah bercampur dan melebur. Perubahan dari kelompok tipe pertama menjadi yang kedua muncul dari pengaruh perhatian yang tulus, argumen emosional yang mendalam, atau kesamaan minat. Saat perubahan ini terjadi, kelompok itu menjadi individu-individu komposit dengan tingkat kecerdasan dan kendali emosi sedikit di atas anggota terlemah dalam kelompok. Fakta ini meski mengejutkan bagi pembaca awam sudah sangat dikenal dan diakui oleh para psikolog terkemuka saat ini, plus ulasan di berbagai esai serta majalah. Ciri yang paling menonjol dari kelompok berpikiran komposit ini adalah ekstremitas kemudahan menerima sugesti, respons terhadap argumentasi emosional, imajinasi berlebihan, dan tindakan meniru. Pokoknya sifat-sifat mental yang umumnya dimiliki oleh manusia primitif. Pendek kata, kelompok ini menunjukkan atavisme atau pembalikan ke sifat-sifat awal ras manusia. Gideon H. Dale dalam bukunya yang berjudul Psychology of the Aggregate Mind of an Audience menyatakan bahwa pikiran sekumpulan orang saat mendengar suara dari speaker yang kuat mengalami proses yang disebut peleburan, di mana setiap individu dari penonton itu kehilangan sifat-sifat personalnya untuk sementara, turun sedemikian rupa sampai menyerupai individu yang sifat impulsnya setara pemuda usia 20-an. Secara umum mereka memiliki idealisme tinggi tapi kurang daya pikir serta kehendak. Gabriel Tarde, seorang psikolog asal Prancis mengemukakan pandangan serupa. Profesor Joseph Jastrow dalam bukunya Fact and Fable in Psychology mengatakan, saat kondisi pikiran ini muncul, ada satu faktor yang belum disebut tapi memainkan peranan utama, yaitu kekuatan penularan mental. Segala kekeliruan dan kebenaran berkembang dalam kelompok itu, juga simpati antar individu. Ada penularan lain yang lebih busuk dari ini karena sulit dilacak perkembangannya, tapi begitu pasti meninggalkan kuman yang bisa kapan saja memunculkan kekuatan jahat dalam bentuk penularan mental ke arah rasa takut, kepanikan, fanatisme, pelanggaran hukum, dan tahayul. Singkatnya, semua ini harus kita tambahkan ke banyaknya faktor yang mendukung tipu muslihat tersebut, termasuk gejala penurunan kemampuan-kemampuan penting, penurunan akurasi pengamatan, dan tentu saja rasionalitas. Ini pun baru salah satu dari sekian banyak pengaruh yang ditimbulkan oleh kelompok tersebut. Pelaku prosesi kebangkitan bisa dengan mudah beraksi di hadapan begitu banyak penonton karena lebih mudah memancing kekaguman dan simpati penonton, membuat mereka lupa diri dan masuk ke dunia mimpi yang santai. Dalam beberapa hal, sifat kritis kelompok ini setara dengan kekuatan sebuah rantai, yaitu anggotanya yang paling lemah. Profesor Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd mengatakan, sentimen dan gagasan dari semua orang di pertemuan prosesi kebangkitan tertuju hanya pada satu arah, sementara personalitas pikiran sadar mereka lenyap. Pikiran kolektif terbentuk tanpa perantara melalui penampakan sifat-sifat yang kentara. Pertemuan kemudian berkembang menjadi saya tak punya ekspresi yang lebih baik. Jadi saya sebut saja sebagai kumpulan terorganisir atau kumpulan psikologis kalau istilah itu memang lebih bisa diterima. Kumpulan ini membentuk entitas tunggal dan masuk ke hukum penyatuan mental kumpulan.
Keanehan paling menonjol yang dihadirkan oleh kelompok psikologis ini adalah siapapun orang yang membentuk kumpulan ini, tak peduli gaya hidup, pekerjaan, karakter, atau kecerdasannya, fakta bahwa mereka telah diubah menjadi sebuah kumpulan menciptakan semacam pikiran kolektif yang membuat mereka merasa, berpikir, dan bertindak dengan cara berbeda dari masing-masing individu tersebut dalam kondisi terpisah. Ada gagasan dan perasaan tertentu yang tidak mewujud atau berubah menjadi tindakan kecuali dalam kasus ketika individu-individu tertentu membentuk kumpulan. Dalam bentuk kumpulan seperti itu, alih-alih akal, kebodohanlah yang terakumulasi. Dalam situasi pikiran kolektif, kecakapan intelektual individual dan konsekuensi individualitas masing-masing menjadi lemah. Pengamatan yang paling cermat tampaknya membuktikan bahwa dalam kelompok tersebut, seorang individu meleburkan diri selama jangka waktu tertentu dalam wujud tindakan yang kelak menampakkan diri menjadi kondisi khusus berupa keterpanaan, mirip orang terhipnosis. Personalitas kesadarannya sama sekali hilang, kehendak dan ketajaman berpikir juga lenyap. Segenap arah perasaan serta pikiran ditentukan oleh sang pelaku hipnosis. Di bawah pengaruh sugesti, sang terhipnosis akan menuntaskan sejumlah tindakan tertentu dengan ketergesaan tak tertahankan. Ketergesaan ini lebih kental terasa dalam kasus kelompok prosesi kebangkitan, dari fakta bahwa sugesti yang diarahkan sama pada setiap individu dalam kelompok tersebut dan akan makin kuat sejalan dengan timbal balik yang terjadi. Masih ditambah fakta bahwa sang terhipnosis membentuk bagian dari kelompok terorganisir sebagai sosok yang makin lama makin primitif. Dalam kondisi terisolasi boleh jadi ia sosok berbudaya, tapi dalam kelompok prosesi kebangkitan ia jadi orang barbar, atau lebih tepatnya makhluk yang bertindak berdasarkan insting. Karakternya akan syarat dengan spontanitas, kekerasan, kebuasan, antusiasme, serta keheroikan manusia gua. Makin lama akan makin parah karena ia mengizinkan diri melakukan segala tindakan yang bertentangan dengan kepentingannya sendiri atau kebiasaan asli. Seorang individu di kelompok prosesi kebangkitan tak ubahnya, butiran di tengah butiran pasir, terombang-ambing kesana kemari tergantung angin. Profesor Frederick Morgan Davenport dalam bukunya Primitive Traits in Religious Revivals mengatakan, pikiran kumpulan prosesi kebangkitan anehnya sangat mirip dengan pikiran manusia primitif. Sebagian pesertanya mungkin jauh dari primitif, baik secara emosional, cara berpikir maupun sifat, tapi hasil akhirnya selalu cenderung sama. Rangsangan dengan segera menimbulkan reaksi. Pikiran waras dibiarkan terkatung-katung, sementara sang pengkhotbah yang rasional dan lebih tenang kemungkinan memiliki keahlian orasi emosional. Sebagai kumpulan, mereka berpikir dalam bentuk gambaran-gambaran. Kemampuan berbicara harus mengambil wujud ini agar dapat diakses. Gambaran-gambaran itu tidak berhubungan secara alami dan saling mengambil tempat seperti bilah kaca lentera ajaib. Wajar kiranya jika kemampuan mengargumentasikan imajinasi mempunyai pengaruh sangat besar. Kumpulan prosesi kebangkitan disatukan serta diperintah oleh emosi ketimbang akal sehat. Emosi menjadi ikatan alami karena orang cenderung jarang berseteru dalam kondisi ini. Juga benar bahwa dalam sebuah kumpulan berjumlah 1.000 orang, jumlah emosi yang terbangkitkan jauh lebih besar ketimbang jumlah lebih kecil yang didapat dari menggabungkan emosi segelintir individu atas niat sendiri. Ini disebabkan perhatian kumpulan selalu diarahkan oleh situasi yang tercipta dalam acara tersebut atau oleh sang pengkhotbah saat menggiring persepsi kegagasan bersama tertentu, misalnya perihal keselamatan dalam konteks pertemuan religius. Setiap individu dalam pertemuan itu bergolak emosinya,
Tidak hanya oleh gagasan atau semboyan kelompok, tapi juga karena setiap individu dalam pertemuan itu percaya pada gagasan atau semboyan tersebut dan tergetar karenanya. Ini meningkatkan volume emosional individual secara luar biasa, yang kemudian tergabung menjadi total volume emosi kumpulan. Dalam kasus pikiran primitif, imajinasi telah melepas kandungan emosi yang kadang mengarah ke antusiasme liar atau kesurupan. Siswa ilmu sugesti akan melihat bahwa emosi anggota dalam kelompok prosesi kebangkitan tidak hanya menjadi subjek pengaruh pikiran komposit yang muncul dari psikologi kumpulan dan melemahkan daya tolak mereka terhadap pengaruh. Mereka juga dipengaruhi oleh dua bentuk sugesti mental lain yang sangat kuat. Selain sugesti kuat dari otoritas yang disebarkan oleh pelaku prosesi kebangkitan, semaksimal mungkin dalam wujud menyerupai pelaku hipnosis profesional, sugesti ke arah tindakan meniru juga ditebar pada setiap individu menggunakan kekuatan gabungan dari keseimbangan dalam kumpulan. Sebagaimana hasil pengamatan Emil Durkheim dalam penyelidikan psikologisnya, rata-rata individu dalam kelompok tersebut terintimidasi oleh massa yang mengelilinginya atau ada di hadapannya. Jati dirinya tertelan dan terpengaruh oleh psikologi aneh yang ditebar oleh sejumlah orang tertentu dalam kelompok. Ia tak hanya mudah merespons sugesti otoriter pemimpin kelompok, sang pendeta atau pengkhotbah, dan desakan anak buahnya, tapi juga digiring ke posisi di bawah pengaruh total sugesti meniru orang-orang sekeliling yang mengalami manifestasi kegiatan emosional. Suara si penggembala, sang pendeta atau pengkhotbah terdorong keluar dengan kuat. Ditingkahi denting bel dan kecenderungan meniru kelompok. Bila satu orang melompat, orang di belakangnya juga ikut melompat. Begitu seterusnya sampai orang terakhir. Cukup satu contoh dari pemimpin kelompok untuk menggerakkan seluruh peserta. Ini tidak berlebihan. Setiap manusia dalam kondisi panik, takut, atau emosi yang dalam memanifestasikan kecenderungan meniru dalam kelompok. Juga kecenderungan mirip ternak dan kuda untuk meniru tindakan, mendorong, dan mendesak. Bagi siswa yang pernah mengalami kegiatan eksperimental di laboratorium psikologi, memang ada analogi terdekat yang bisa diamati sehubungan dengan fenomena prosesi kebangkitan dan sugesti hipnosis. Pada kedua kasus, segenap perhatian dan minat siswa terbetot oleh prosedur aneh berisi elemen-elemen misterius dan keterpanaan yang diinduksi oleh kata-kata serta tindakan yang telah diperhitungkan sebelumnya agar sukses mengilhami siswa. Panca indera dibuat lelah oleh nyanyian monoton bernada memerintah dan memesona. Di tahap akhir, sugesti yang telah dikenal oleh seluruh siswa sugesti hipnosis ini kemudian diproyeksikan secara sugestif dan memerintah. Dalam praktiknya, subjek di kedua kasus dibuat siap menerima sugesti atau perintah akhir. Setelah sebelumnya diberi sugesti-sugesti kecil seperti perintah berdiri atau lihat kemari dan sebagainya. Ini dalam kasus hipnosis. Sementara dalam kasus prosesi kebangkitan, perintahnya dapat serupa. Semua yang berpikir begini-begini serta berdiri, dan semua yang ingin menjadi lebih baik segera berdiri, dan sebagainya. Subjek yang telah terpesona jadi terbiasa mematuhi sugesti di setiap tahapan, sampai akhirnya tiba sugesti memerintah. Mari, majulah, ayo maju, kesini, maju, datanglah. Dan sebagainya, sampai subjek mengangkat kaki dan bergegas ke depan. Hal nyaris serupa juga terjadi dalam eksperimen hipnosis atau scenes atau pemanggilan arwah, plus sensasi kebangkitan dalam prosesi kebangkitan religius.
Setiap pelaku prosesi kebangkitan yang baik adalah juga seorang operator hipnosis yang ahli, dan setiap operator hipnosis mampu menjadi pelaku prosesi kebangkitan kalau mau. Dalam prosesi kebangkitan, orang yang memberi sugesti mempunyai peluang menghancurkan pertahanan penonton dengan membangkitkan sentimen serta emosi mereka. Banyak kisah yang menggambarkan pengaruh serupa dari sosok ibu, rumah, dan surga. Seperti dalam lagu, "Baik, Ibu, saya akan datang." Ditambah argumen pribadi terkait masa lalu serta kehidupan awal subjek sebelum mengenal prosesi kebangkitan. Semua ini cenderung mereduksi seseorang ke tingkat respons emosional, membuat mereka mudah dipengaruhi oleh sugesti kuat yang sama dan dilakukan berulang-ulang. Perasaan mereka dibuat bergolak, kehendak dipengaruhi oleh khotbah, nyanyian, dan argumen pribadi para anak buah pelaku prosesi kebangkitan. Ingatan-ingatan sentimental terdalam dibangkitkan pada saat itu dan pengondisian pikiran tertentu diinduksi. Lagu "Di Mana Putra Petualanganku Malam Ini" mampu melelehkan air mata banyak orang yang memiliki kenangan mendalam tentang ibu. Ditambah khotbah bahwa sang ibu sekarang tengah berada dalam kondisi sangat bahagia di langit ketujuh, membuat anak yang belum bertobat, subjek, diputus hubungannya kecuali ia mau beriman dan melakukan banyak hal pada saat itu. Elemen rasa takut juga dipancing dalam prosesi kebangkitan. Memang tidak sebanyak sebelumnya, tapi tetap ada dan lebih halus. Rasa takut mengalami kematian mendadak dalam kondisi belum bertobat dilesakkan ke tengah penonton. Juga kalimat-kalimat seperti "kenapa tidak sekarang?", "kenapa tidak malam ini?" ditanyakan pada subjek seiring himne. "Oh, kenapa kau menunggu, saudaraku sayang?" Bagaimana Davenport mengatakan, telah cukup diketahui bahwa penggunaan citra-citra simbolik berpotensi meningkatkan emosi penonton secara luar biasa. Kamus para pelaku prosesi kebangkitan syarat dengan hal ini: salib, mahkota, lingkaran suci malaikat, neraka, dan surga. Imajinasi, perasaan, serta keyakinan kuat merupakan kondisi pikiran yang kondusif terhadap sugesti dan tindakan impulsif. Juga benar bahwa pengaruh dalam sebuah kelompok yang bersimpati terhadap keji tersebut. Dan ini jelas sangat merusak mental dan moral subjek. Saya pribadi tidak mengerti bagaimana kekerasan emosional dan penggunaan daya sugesti dalam bentuk sekasar ini dapat digunakan secara efektif, bahkan terhadap seorang pendosa kelas berat sekalipun, dan pada populasi yang lebih besar. Penggunaan cara ini tentunya tak lebih dari malpraktik psikologi semata. Kita harus menjaga diri secerdas dan sehati-hati mungkin melawan penipuan fisiologis. Akan lebih baik jika diterapkan pelatihan yang lebih keras disertai pembatasan khusus terhadap para pelaku spiritual demi menuntun kelancaran proses kelahiran baru. Lanjut. Berapa orang yang menyukai metode prosesi kebangkitan? Beberapa orang yang menyukai metode prosesi kebangkitan kendati mengakui fakta bahwa sugesti mental memainkan peran penting dalam fenomena tersebut, menyatakan bahwa keberatan-keberatan yang diajukan dalam artikel ini tidak valid bila dibandingkan dengan metode prosesi kebangkitan itu sendiri, bahkan pada argumen sugesti mental sekalipun, karena teknik ini telah dikenal luas dan digunakan baik untuk tujuan baik maupun jahat, untuk kesejahteraan rakyat ataupun sebaliknya. Dengan mengakui hal ini, mereka lanjut mendebat bahwa sugesti mental dan dalam prosesi kebangkitan mestinya dapat diakui sebagai metode yang sah atau sebagai senjata untuk menyerang benteng pertahanan setan. Masalahnya, argumen ini terbukti cacat saat dikaji berdasarkan efek dan konsekuensi. Pertama-tama, hal itu terbukti mengidentifikasi kondisi emosional, saraf, serta histeria mental yang ditimbulkan oleh metode prosesi kebangkitan. Seiring peningkatan spiritual dan regenerasi mental yang lazimnya menyertai pengalaman religius sejati.
Metode ini juga menempatkan kepalsuan tersebut setara dengan pengalaman asli. Konon dalam wujud pendaran cahaya psikis rembulan didukung cahaya kehidupan kuat dari daya spiritualitas matahari. Tujuannya meningkatkan fase hipnosis kesadaran spiritual subjek. Mereka yang familiar dengan dua tingkatan fenomena tentunya tahu bahwa ada perbedaan besar antara kedua hal ini. Sebagai usaha menunjukkan bagaimana pola pikir agama-agama besar modern yang terbaik, kami hadirkan petikan berikut dari sebuah volume buku berjudul Religion and Miracle, hasil goresan pena Rev. Dr. George A. Gordon, pendeta gereja New Old South di Boston. Untuk tujuan profesional prosesi kebangkitan, dari segi organisasi dan pihak-pihak pelapor yang membuat figur-figur mereka sesuai dengan harapan orang-orang, juga sistem periklanan dan tidak pengereman terhadap komentar-komentar kritis pihak luar, argumen emosional dan penggunaan berbagai metode yang tak berkaitan dengan keagungan atau pencapaian pencerahan. Semua ini sama sekali tidak cukup. Dunia menunggu hadirnya wahyu, semangat, kesederhanaan, dan kebenaran sejati seorang rasul Yahudi bernama Yesus. Menunggu perwujudan kerajaan dan energi moral para rasul Kristen di seluruh dunia. Menunggu kehadiran seorang guru yang sebagaimana Yesus rela memikul doktrin ini dalam sosok manusia yang berpikiran dan berkarakter besar. Kendati terbukti bahwa sudah banyak orang yang tulus merasa tertarik dengan kegairahan emosional prosesi kebangkitan dan setelahnya mengusung kehidupan religius yang baik sesuai dengan sifat spiritual tertinggi, tetap lebih banyak kasus yang menyampaikan fakta bahwa prosesi kebangkitan hanya memberi efek kebaikan sementara dan setelahnya malah menciptakan sikap tidak peduli, bahkan enggan terhadap perasaan keagamaan sejati. Reaksi ini kerap setara dengan reaksi awal sebelum menjalani prosesi, konsekuensi dari sikap, kembali ke dosa lama. Ini sudah sangat dikenal di semua gereja, khususnya setelah prosesi kebangkitan spiritual. Sementara bagi beberapa orang, kegiatan ini hanya membangkitkan kerentanan terhadap kegairahan emosional, membuat yang bersangkutan melakukan tindak konversi keyakinan, atau bertobat berkali-kali di setiap prosesi kebangkitan dan kembali ke dosa lama setelah pengaruh prosesi mereda. Terlebih lagi sudah merupakan fakta umum di kalangan psikolog bahwa orang-orang yang terlanjur berserah diri pada kegairahan emosional prosesi kebangkitan, apalagi bila sampai berlebihan akan jauh lebih rentan dan terbuka terhadap isme, mode, serta agama-agama palsu. Orang-orang yang menggandrungi para petualang religius gadungan sekarang ini umumnya terdiri dari para petobat prosesi kebangkitan yang paling bersemangat, para Mesias, Elia, dan Nabi akhir zaman yang kini banyak bermunculan di Amerika serta Inggris selama 50 tahun terakhir adalah orang-orang yang nyaris secara eksklusif direkrut dari mereka yang telah mengalami kegairahan prosesi kebangkitan di gereja-gereja ortodoks. Tak lebih dari cerita lama pelatihan subjek hipnosis, yang paling berbahaya tentunya adalah kondisi mabuk emosional di kalangan muda-mudi. Harus diingat bahwa masa remaja merupakan salah satu kondisi ketika mental seseorang mengalami paling banyak perubahan. Sebuah periode yang secara khusus bergolak seputar perkembangan alamiah dari emosi, seks, dan keagamaan. Kondisi yang ada pada masa sekarang cenderung mengarah ke pesta pora berlebihan terhadap prosesi kebangkitan, scenes, atau pertunjukan hipnosis berbahaya. Kegairahan emosional berlebihan dikombinasikan dengan misteri, ketakutan, dan kekaguman yang terjadi di masa remaja kerap menghasilkan kondisi abnormal saat dewasa. Sebagaimana dikatakan Davenport dengan apik, masa remaja bukanlah waktunya untuk mengalami perasaan syok akibat ketakutan atau penyesalan. Satu-satunya hasil yang muncul dari fanatisme keagamaan sesat adalah
penguatan terhadap kecenderungan tersebut di banyak kasus, terutama wanita, ke arah abnormalitas dan histeria, kegelapan, serta keraguan. Ada fakta lain terkait kedekatan hubungan antara abnormalitas, kegairahan agama, dan pembangkitan seksual sebelum waktunya, seks di bawah umur, yang pasti sudah sangat dikenal oleh para siswa, tapi tak bisa dibicarakan di sini. Kendati demikian, sebagai petunjuk, ulasan berikut dari Davenport cukup bisa menjadi acuan. Di usia pubertas, ada proses organik yang mendorong aktivitas seksual dan spiritual secara bersamaan. Kendati tidak ada bukti soal ini, tampaknya proses fisik di kedua hal itu saling berkaitan, yang kemudian bercabang ke berbagai arah dan pada suatu titik kritis tertentu akan sangat membuat remaja rentan menerima kegairahan radikal dalam bentuk apapun. Pertimbangan teliti terhadap pernyataan penting ini akan membantu menjelaskan banyak hal yang kerap membingungkan di masa lalu, sehubungan dengan aktivitas pembangkitan kegairahan di perkotaan, pertemuan perkemahan, dan sebagainya. Pengaruh godaan iblis yang begitu dicemaskan oleh nenek moyang kita ini ternyata tak lebih dari perkembangan psikologi alamiah dan hukum psikologi, hanya bisa diobati dengan memahami hal tersebut. Namun apa pendapat pihak berwenang perihal prosesi kebangkitan di masa depan yang terkenal sebagai prosesi kebangkitan era baru dan diklaim sebagai prosesi kebangkitan sejati? Sekali lagi, mari kita biarkan Profesor Davenport menjawab kritik tersebut. Beliau sungguh tepat menjawabnya. Beliau berkata, "Saya yakin pertemuan prosesi kebangkitan kelak akan semakin jarang digunakan karena dianggap sebagai instrumen pembujukan yang sangat bodoh untuk menguasai kehendak dan pikiran waras seseorang. Pengaruh pertemuan-pertemuan publik keagamaan akan lebih bersifat tidak langsung dan halus. Kelak akan diakui bahwa hipnosis dan pemaksaan pilihan berakibat melemahkan jiwa dan tak akan ada lagi tindak pemaksaan keputusan terhadap masalah-masalah besar di bawah pengaruh kegairahan abnormal, penularan, serta sugesti. Para petobatnya bisa jadi berjumlah banyak atau sedikit, tapi tak akan lagi diukur berdasarkan kapasitas si pengkhotbah dalam hal keahlian menghipnosis, melainkan berdasarkan kapasitas persahabatan yang tulus dari setiap umat Kristen. Perihal ini saya percaya bahwa hari-hari pembuihan keagamaan dan pembangkitan kegairahan tak terkendali tengah sekarat, digantikan oleh fajar baru kecerdasan, kerendahan hati, dan kesalehan dalam bentuk kerelaan, berkorban, bertindak adil, mencintai sikap berbelas kasih, berjalan dengan segenap kerendahan hati bersama Tuhan. Semua ini tetap akan menjadi ujian utama nilai-nilai kebajikan dalam diri manusia. Pengalaman religius merupakan sebuah evolusi. Kita berkembang dari ketidaksempurnaan dan keprimitifan menjadi rasional dan spiritual. Kematangan spiritual bukan semata-mata peristiwa bawah sadar dan kesuksesan mengatasi hambatan, tapi cinta berbasis rasionalitas, kebahagiaan, kedamaian, ketabahan menghadapi penderitaan panjang, kebaikan hati, perbuatan baik, kesetiaan, kesabaran, pendeknya kendali diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bab 10 dari 12 aturan emas Napoleon Hill. Nanti kita akan ketemu lagi di hukum kompensasi, yaitu aturan ke-11. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.